Oh, udah. Apa Ustadz? Sudah saya nyalakan sekalian. Oh iya, Baik, baik Ustadz. kita lanjut. Nah, jadi ini kita akan membahas tentang Oh iya. 3 bulan pertama pengantin baru. Nah, ini dari diskusi dengan Teh Tine ya awalnya ya, karena beliau baru menikah, kemudian saya tawarkan topik. Sebenarnya beliau mengajukan topik yang lain, cuma sekaligus saja sekaligus bekal kasih nasihat buat para pengurus, buat pengantin-pengantin baru, dan kayaknya juga beberapa pasangan ya di komunitas binaannya Umi juga ada beberapa yang baru menikah belum lama ini saya lihat. Jadi saya terpikir untuk membawa tema ini. Ini trimester ini sebetulnya istilah untuk kehamilan, untuk biasa di dunia kebidanan ya. Cuma saya terpikir pakai istilah ini karena memang ada, ini saya belum sempat bikin secara lengkap. Jadi saya terinspirasi dari ini buku yang mudah-mudahan kelihatan ya. Kado Pernikahan Psikologi Suami Istri. Nah, pengarangnya Dr. Thorik Kamal An-Nuaimi. Jadi saya banyak dapat faedah dari buku ini. Dan buku ini juga yang saya baca, istri saya juga dulu baca waktu awal-awal menjelang pernikahan ya, menjelang pernikahan. Alhamdulillah banyak manfaatnya juga, banyak hal-hal yang banyak yang terbukti, banyak yang membuka pikiran juga ketika awal-awal membaca. Dan bisa dibuktikan juga nantinya untuk teman-teman yang baca bukunya, kemudian selanjutnya nanti ternyata ngalamin juga. Gitu ya. Nah, kita mulai kajian kita dengan mungkin ini ada ayat Al-Qur'an ya, Quran surat Rum, surat apa nih? Surat 30 ya. Ini pas banget suratnya ngebahas tentang Rum ya, lagi rame-rame tentang Rum. Ayat 21 dan ini sering dijadikan di ini ya di undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang kurang lebih artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya yang agung, dia menciptakan bagimu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan tentram dengannya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di sini cerita tentang pasangan. Jadi tentang singkatnya kita ingin bicara pasangan ini adalah pasangan suami istri. Ya. Manusia diciptakan berpasangan atau seluruh makhluk ya kalau ada sebagian penjelasan. Ayat ini cerita tentang sakinah mawaddah warahmah juga gitu ya, tentang tujuan pernikahan. Tapi di sini yang ingin kita lebih tekankan atau kita bahas adalah tentang keberpasang-pasangannya. Jadi di awalnya sebelum nanti tercapai tujuan, bahwa dengan proses pasangan-pasangan itu ketika berpasangan menjadi sebuah pasangan yang sakinah mawaddah warahmah atau yang serasi gitu ya, yang samara, nah, maka terwujud gitu ya fungsi-fungsi penciptaannya, tujuan-tujuannya dan lain sebagainya. Dan kebesaran Allah akan nampak, akan terasa ketika itu. Nah, seperti apa itu? Maka kita membatasi pembahasan ini langsung kepada bagaimana kita hidup berkeluarga atau berpasang-pasangan antara suami dan istri. Ya, tentu saja pasangan ini nggak mungkin pasangan LGBT ya, laki-laki dengan laki-laki misalkan, perempuan dengan perempuan. Nah, tapi pasangan ini laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang sudah menikah berapa orang nih?
yang di Sudah serta sekarang? menikah. Boleh mungkin di Teopi. Teopi sudah menikah. Assalamualaikum Teopi. Oh, ini ada Yang yang nanya lainnya juga. saya belum tahu. Yang lainnya saya belum tahu, Ustadz. Yang saya tahu di sini Teopi yang sudah menikah. Oke, mudah-mudahan nanti manfaat ya. Yang sudah menikah juga nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Meskipun ini pembahasannya nanti lebih kepada membangun di awal-awal. 3 bulan pertama, nah 3 bulan pertamanya itu juga karena pembahasan di buku yang tadi ya. Ini ada yang nanya judul bukunya Psikologi Suami Istri. Ya, Psikologi Suami Istri terbitan Mitra Pustaka, pengarangnya Thorik Kamal Anuaimi. Saya ketikin dulu ya di chat ini. Iya, baik Ustadz. Kayaknya sih ada sih di marketplace. Kalau di kayak Gramedia ada Ustadz. Saya dulu belinya sih dulu lihatnya banyaknya di Gramedia. Walau alam, karena ini kan sudah belasan tahun lalu ya. Oh, 2000 sudah edisi ini ya, terbitannya ya. 2007. 2007 Oh iya, baik Ustadz. udah belasan tahun. Jadi mudah-mudahan sih Masya Allah. masih ada. Dulu alhamdulillah ketemu dan banyak dapat bekal dari buku ini. Nah, jadi saya di sini sedikit meringkaskannya. Salah satunya adalah poin yang kita jadikan judul adalah trimester pertama itu dalam pengertian 3 bulan. Karena di bulan keempat itu nanti ada perubahan psikologis. Kalau di buku ini ada perubahan psikologis ya. Nanti kita ulas lagi ya. Kita ikutin dulu nih urutan pembahasannya di step yang sudah saya coba susun. Jadi dengan berpasang-pasangan itu pertama kita meyakini atau memahami bahwa adanya perbedaan. Ya. Bersatu atau berpasangan itu karena perbedaan. Jadi asasnya adalah berbeda, bukan sama, gitu ya. Berbeda sehingga bisa saling melengkapi, ya, saling ada kelebihan, saling ada kekurangan. Ya, atau dalam bahasa yang lain saling menutupi kekurangan atau menambal kekurangan dengan kelebihan. Ya. Jadi ada yang coba mencocok-cocokkan dengan teori karakter dan lain sebagainya untuk saling melengkapi, dan itu salah satu ikhtiar ya, katanya kalau orang yang begini harus begini dan lain sebagainya. Ada yang mencocokkan dengan cara melihat profesinya dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal yang paling dasar sekali adalah bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan itu harus jadi dasar untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nantinya pertama bisa kita maknai tindakan kita supaya serasi. Serasi itu maksudnya bisa sesuai dan tidak saling menyakiti, tidak saling menzolimi, ya. Bisa saling menyesuaikan diri. Kemudian juga bisa ada tindakan atau kegiatan yang dilakukan bersama. Ya, kalau dalam istilah yang biasa saya sebutkan di beberapa itu namanya family project gitu ya, proyek-proyek keluarga, nantinya bisa ada kerjaan bersama antara suami dan istri. Nah, jadi ini kita batasi di awal sekali ya. Kalau tadi pembahasan tentang bagaimana menjadi orang tua, sebelum menjadi orang tua adalah bagaimana menjadi suami yang baik, atau suami posisinya mungkin di sini suami yang tepat ya, yang bersikap secara tepat. Juga begitu juga istri, gitu ya, istri yang berbuat secara tepat, ya, memposisikan dirinya sebagaimana dia sebagai perempuan, kalau yang suami sebagai laki-laki gitu ya, sesuai dengan jenis kelaminnya, dengan perbedaannya, dengan potensinya dan amanahnya serta tujuannya. Nah, di sini ada perbedaan pokok. Pertama, organ fisik. Organ fisik diciptakan secara umum nih, kalau di pembahasan di biologi ya, kita kan sudah tentu saja berbeda ya, fisik laki-laki dan perempuan.
Meskipun ini pembahasannya secara umum ya, nanti ada kasus-kasus. Kalau dulu kasus-kasusnya tuh nggak terlalu banyak, kalau sekarang kasusnya semakin banyak ya, karena di akhir zaman banyak hal-hal yang keluar dari fitrah. Di sini saya bicaranya teori berdasarkan keumuman ya. Perbedaan fisik biasanya laki-laki itu lebih kuat secara fisik dengan kekuatannya karena otot-ototnya dan karena banyak beraktivitas di luar. Ya, secara tabiatnya juga seperti itu. Tapi perempuan punya ketahanan dan kesabaran, cenderung tahan dan sabar dalam menempa atau apa istilahnya ya, melakukan perbuatan atau sebuah kegiatan. Jadi desain yang dalam tanda kutip fisik perempuan desainnya lebih monoton gitu ya, secara maksudnya peruntukannya. Mudah-mudahan nggak ini ya, bisa dipahami ya, perbedaannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada olahraga laki-laki, misalkan sepak bola, tinju, naik gunung gitu ya, itu secara umum kita bisa sebut. Nah, cuma karena zaman sekarang ternyata angkat besi juga ada perempuan, tinju ada perempuan gitu ya, sepak bola ada perempuan, jadi di situ organ-organnya berubah. Ya. Bahkan yang misalkan kayak atletik aja ya, misalkan atau contoh basket, renang, ketika seorang perempuan beraktivitas itu biasanya nanti organ tubuhnya ya karena dilatih seperti itu nanti organ tubuhnya akan menyesuaikan diri. Ya, otot-ototnya muncul gitu ya. Jadi seperti keumuman laki-laki gitu ya. Mohon maaf, misalkan kalau perempuan kan ada payudara, ada panggul gitu ya. Nah, itu nanti kalau dengan aktivitas yang cocoknya untuk laki-laki, maka biasanya itu jadi berpengaruh terhadap organ-organ seksual sekunder ya. Seksual kan ada yang primer, ada yang sekunder. Kayak laki-laki ini ada alat kelamin yang primer, yang sekundernya jakun, kumis, jenggot gitu ya. Kalau perempuan yang sekundernya panggul dan payudara gitu ya. Jadi itu organ-organ seksual yang sekunder itu bisa berubah, bisa berganti dengan kelamin yang lain. Itu yang sekunder. Kalau sekarang kayaknya pembahasannya bahkan yang primer pun banyak yang udah diganti-ganti gitu ya. Di alat kelaminnya, alat vitalnya juga sudah banyak yang laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki dan seterusnya. Kalau di akhir zaman ya ujiannya begitu ya, pembahasan jadi kayak nggak relevan karena realitas itu sudah terlalu banyak yang keluar dari aturan-aturan umum, dari fitrah, dari syariah dan lain sebagainya, sehingga kalau kita nggak apa ya, nggak tenang, nggak punya pegangan ininya pemikiran kita, sehingga kita akan terombang-ambing. Balik lagi ke persoalan perbedaan pokok tadi dari fisik. Dari fisik ini tadi sudah saya sebutkan, kemudian psikisnya, kejiwaannya. Nah, ini saling bersambung gitu ya. Contoh dari fisik yang menyambung kepada psikis, misalkan kalau laki-laki itu punya siklus, kalau yang udah dewasa ya siklus mimpi basah. Ya, itu karena testosteronnya, organ reproduksinya itu memproduksi sperma dalam jangka waktu tertentu, ya, sehingga bisa ada kegelisahan dan bisa ada proses yang mimpi basah lah ya, kalau secara umum gitu. Kalau perempuan sama gitu ya. Jadi kalau laki-laki gelisah karena produksi tadi sperma dan kalau dilakukan, mohon maaf, misalkan banyak yang melakukan, mudah-mudahan enggak ya, misalkan banyak yang di luar tuh banyak onani, sehingga ketika setelah onani spermanya keluar, maka dia jadi reset atau refresh pikirannya. Sebentar, laptop saya mau mati. Nah, kalau perempuan itu kan akhirnya dari organ biologisnya, dari fisiknya
punya siklus menstruasi. Ya, ketika menstruasi juga ada sindrom-sindrom tertentu kan, ada gejala kalau itu apa? Emosinya ada yang merasa nggak nyaman, ada yang merasa jijik, ada yang merasakan kesakitan sehingga berubah pembawaan diri kesehariannya. Ada yang emosian, marah gitu ya, gampang marah, tersulut marah. Itu dari fisik berdampak kepada psikis juga ya, dari kejiwaannya. Karena sudah terpola seperti itu. Jadi ada siklus-siklus yang membuat perempuan bertindak seperti perempuan, laki-laki bertindak seperti laki-laki. Sehingga dalam ajaran Islam itu memang ada tugas-tugas yang berbeda. Sini ada tugas peradaban ya saya sebutnya. Jadi kalau misalkan ada orang membahas tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat atau peradaban atau bagaimana memperbaiki masyarakat, maka ternyata tugas-tugasnya berbeda ya laki-laki dengan perempuan. Karena kiprahnya juga domainnya berbeda, gugus tugasnya jadi berbeda. Gugus tempatnya pun berbeda ya. Konsentrasi atau tugas utama bagi laki-laki misalkan lebih banyak di masyarakat, sementara perempuan lebih banyak di istilahnya domestik ya. Bukan membatasi tapi ada tugas utama dan memang itu berkesesuaian dengan alur yang tadi. Ada psikisnya, juga ada fisiknya. Sehingga memang di situ. Ya. Dan ini nanti ada tata sosial Islam juga, saling membantu, saling menopang, berbagi tugas ya. Kalau sekarang kan perempuan kita minta di rumah misalkan siapa yang cari nafkah karena fungsi kewaliannya nggak jalan atau laki-lakinya ternyata cari nafkahnya tidak ada yang mencarikan nafkah buat si perempuan sehingga ibu rumah tangga juga fokusnya ternyata nggak bisa hanya sekedar di rumah itu karena keadaan ya tadi ya keadaan yang tidak ideal lah atau yang banyak terjadi di akhir zaman sekarang. Itu dasar-dasarnya dan dasar-dasar perbedaan ini kalau kita masih hidup normal, masih sesuai di atas fitrah, maka kita tadi punya perbedaan dengan lawan jenis kita, ya dengan pasangan kita. Nanti berarti suami dengan istri juga berbeda. Kemudian, nah bagaimana persiapan membangun bahtera rumah tangganya? Di sini paling tidak ada 3 persiapan ya. Yang psikologi keluarga banyak tadi saya ambil faedahnya dari buku yang tadi saya sebut. Kemudian yang lain-lainnya ini pengembangan dari pengalaman dan ada beberapa teori yang saya kembangkan di masalah pola asuh. Jadi kita bahas paling tidak ada 3, mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Dari sisi psikologi, nah ini perbedaan tabiat laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di buku ini nih ada perbedaan tabiat laki-laki biasanya gini. Laki-laki punya kebiasaan tadi ya dari aktivitas keluar bisa jadi malah jadi lupa. Ya secara umum tabiat laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Misalkan gini, laki-laki lebih senang tampil dalam pengertian jadi center, jadi pahlawan, ya, jadi hero. Laki-laki pengen menunjukkan diri ketika berinteraksi dengan orang atau di lingkungan masyarakat, laki-laki itu pengen muncul sebagai orang yang berjasa. Ini keumuman secara umum dari riset psikologi juga. Jadi kejiwaan laki-laki lebih ke arah ke situ. Jadi kalau nggak jadi pahlawan di satu tempat, dia pasti mencari di tempat mana saya bisa jadi pahlawan. Bisa dihargai, bisa dihormati, bisa jadi idol, jadi hero. Nah, kalau dia nggak dapet tempat, maka eksistensinya seperti menghilang atau dia merasa tidak dihargai. Nah, tabiat perempuan nggak begitu. Tabiat perempuan adalah kalau dalam konteks yang tadi ingin mencari teman, gitu ya, ingin mencari teman. Jadi dimanapun berhubungan dia pengen mencari partner. Kalau yang tadi si laki-laki pengen sendiri, pengen jadi pahlawan, berarti kalau dalam
dalam posisi perusahaan nih pengen jadi bos. Kalau si perempuan pengen jadi partner, pengen ngerjain bareng-bareng gitu. Nah, nanti banyak tuh perbedaan-perbedaan, contohnya perbedaan cara pandang nih, berikutnya cara pandang. Cara pandang memandang cinta, memandang kesetiaan, cara pandang memandang masalah dan cara penyelesaiannya, memandang solusi. Mana yang jadi solusi? Misalkan contoh gini ya, yang sering banyak dan mungkin bisa lebih mudah dipahami. Kalau ada sebuah masalah, kalau laki-laki itu lebih baik dia berpikir mencari solusi. Kalau perempuan secara umum lebih baik dibicarakan dengan ngobrol, itu mungkin nanti ketemu solusi. Kalaupun nggak ketemu solusi, yang penting udah dilepaskan gitu, udah diobrolin. Atau mungkin kalau nggak selesai ya udah dilupakan dengan cari obrolan yang lain. Jadi ketemu dengan cara berbagi dan lebih pada ngobrol. Nah, laki-laki ngobrolnya dalam pikiran, gitu ya, lebih banyak dalam pikiran. Ketika mau keluar sebuah sikap atau sebuah perkataan itu harus sudah terstruktur, harus sudah difikirkan dulu gitu. Kalau perempuan berpikirnya sambil mengeluarkan pembicaraan gitu. Itu secara umum ya di psikologi seperti itu. Sehingga kan berbeda ya. Jadi kalau dibilang ada ibu-ibu cerewet ya karena memang ada polanya gitu ya. Ada polanya secara umum seperti itu. Tinggal nanti pengelolaannya aja. Makanya nih memahami ini kalau udah paham kan kita ngerti gitu ya, bahwa memang cara menyelesaikannya begitu. Cara memandang masalah juga cara memandang, misalkan gini, yang tadi sempat saya buka lagi masalah yang dianggap setia, yang dianggap cocok. Kalau laki-laki itu yang dianggap cocok itu adalah apa yang nampak di hadapan dia, dalam penglihatan dia, pengamatan dia. Ketika sesuai dengan kriteria yang ada dalam pikiran dia, yang dia pasang kriterianya begini dan begitu, dia melihat kriteria itu ada perempuan, maka dianggap cocok dan inilah pasangan yang dianggap setia. Maksudnya yang cocok bisa membersamai sampai akhir hayat. Itu secara keumumannya. Jadi ketika melihat atau mencari seperti itu. Kalau perempuan keumumannya ini nanti bisa dibaca bukunya aja ya secara detailnya. Saya tadi karena reviewnya belum sempat terlalu lama. Saya juga masih agak-agak lupa lah. Cuma review sedikit. Kalau perempuan itu lebih kepada melihat orang-orang yang bukan orang-orang. Jadi ada sosok yang mau berjuang dan kelihatan progres. Jadi melihatnya semangatnya, melihat ada yang dikerjakan. Perempuan hanya butuh kepastian mau berkomitmen bersama-sama karena tadi mau berbaginya tadi yang menyelesaikan masalah bersama-sama, diobrolin dan sebagainya, sehingga ketika mendapatkan sosok lawan jenis yang menurut dia bisa jalan bersama atau cocok adalah yang mau berbagi, bisa, dan kelihatan progresif gitu ya, maksudnya dia punya ada perkembangan, ada apa istilahnya, ada prestasi lah gitu ya. Dilihat berarti dia tidak stagnan, dinamis. Nah kemudian cara bicara gitu ya, cara bicara tadi ya perempuan lebih kepada diungkapkan dulu, mengungkapkan perasaan, ya lebih banyak diceritakan. Kemudian kalau laki-laki itu malah nggak diceritakan, bicaranya justru lebih kepada apa yang diketahui. Jadi perasaannya jarang dibicarakan gitu. Nanti beda nih, yang satu lagi ngomongin, jadi kalau suami istri yang keumumannya si laki-laki atau si suami ini lagi mikirin pendapat dia, apa yang jadi wawasan dia, pengetahuan dia. Tapi nanti lawan bicaranya si perempuan atau istrinya itu membicarakan bukan masalahnya, tapi apa yang ada dalam diri dia yang dirasakan. Gitu. Nanti bisa nggak nyambung, ya bisa nggak nyambung, bisa terjadi konflik dan banyak biasanya ya memang pernak-pernik rumah tangga lah ya. Ada salah paham, ada lain sebagainya. Makanya kalau kita memahami ini, insya Allah bisa lebih gampang berdamai, lebih gampang merujuk
lebih gampang ya istilahnya ya kalau kita memahami kan berarti kita lebih gampang tidak salah pahamnya gitu ya. Apalagi nih, oke, itu nanti lengkapnya bisa di buku yang tadi ya, itu luar biasa deh bukunya, menurut saya recommended buat dibaca masalah psikologinya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memahami psikologi, kita juga harus mempersiapkan secara manajemen. Nah, tadi persiapan psikologi berarti lebih kepada kita saling tahu, saling memahami. Kemudian secara manajemen ini adalah lebih kepada bagaimana kesepakatan kita, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kesepakatan kita atau pengoptimalisasian semua potensi yang ada pada diri kita dan pasangan kita. Ya, manajemen keluarga. Misalkan di sini pengaturan tugas kerumah tanggaan secara umum nanti akan misalnya ini suami bekerja, istri di rumah gitu ya misalkan. Secara umum ya, meskipun nanti kondisi beda-beda, bisa sama-sama bekerja di luar atau sama-sama bekerja di rumah juga bisa. Yang penting adalah diatur ya, tugas-tugas ini diatur ya, sehingga keputusan itu tidak inkonstitusional ya, tidak ilegal, ada tata tertibnya. Keputusan apa yang bisa diambil oleh istri secara langsung dengan atau tanpa persetujuan suami, keputusan-keputusan apa saja yang harus merujuk pada suami sebagai kepala rumah tangga misalnya. Atau keputusan apa yang suami nggak perlu musyawarah dulu dengan istri, keputusan mana saja yang harus musyawarah dulu. Nah, ini kan macam-macam yang harus dirumuskan tuh diajak ngobrol. Meskipun kita bilang palingan, kadang-kadang gitu ya. Stereotip orang si perempuan merasa secara umum orang pasti begini. Ya, itu pola pikir stereotip yang banyak terjadi di perempuan dan dalam ungkapan hiperbolik. Biasanya sama aja, biasanya begini. Nah, itu ungkapan cara berbicara. Laki-laki punya kebiasaannya menganggap sudah hasil pikirannya itu pasti terbaik karena dia sudah memikirkan matang-matang. Sehingga ketika dikeluarkan kadang-kadang ternyata bentrok. Gitu ya. Nah, ini harus pentingnya musyawarah ya, atau di awal-awal di 3 bulan pertama ini lebih baik dituntaskan ya, tugas-tugas ini meskipun nanti bisa dievaluasi. Tapi jangan sampai asik honeymoon gitu ya. Asik kondangan, kondangan apa? Ya kayak tadi walimah-walimah gitu ya. Kadang-kadang bukannya jelek, kadang-kadang terlalu seremonial ya. Ada walimah, ngunduh mantu dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak diobrolin tuh masalah dengan keluarga besar, pembagian tugasnya, tugas-tugas. Misalkan gini, ada istri yang harus bertugas membiayai adiknya karena itu memang dari orang tuanya sebelum nikah, misalkan gitu. Itu kan ada tugas yang dia tetap harus bekerja, misalkan untuk kiriman ke orang tuanya. Apa mau dihandle suaminya atau enggak? Nah, itu harus clear tuh di 3 bulan pertama. Atau suami juga gitu ya, kadang-kadang ada yang harus membiayai masih menanggung orang tuanya sehingga gajinya nggak bisa dikasih. Nah, termasuk nih pengaturan keuangan. Ada yang slip gajinya atau amplop gajinya atau nomor rekeningnya dan ATM-nya dikasih ke istri. Ada yang enggak. Nah, ini tergantung pola dan lain-lain. Ya, pertimbangannya macam-macam. Ya. Kemudian membuat rencana-rencana dan program-program. Rencana jangka pendeknya apa dalam kita berumah tangga ini? Karena rumah tangga adalah atau keluarga adalah organisasi. Jangan sampai nggak ada program-programnya. Ya, jangan sampai nggak punya rencana, nggak ada planning, organizing, ya, nggak ada evaluasi, nggak ada rapat kerja. Nah, jadi 3 bulan pertama kalau dalam psikologi itu tahap perekatan, tahap bonding supaya ikatannya kuat bersama-sama. Dari sisi manajerial atau manajemen keluarga itu tahap-tahap untuk rapat kerja, masa-masa training dan raker, ya, masa training dan raker. Jadi kita persiapannya banyak uji coba, banyak bertanya, banyak berdiskusi dan merencanakan.
Ya, 3 bulan pertama. Kalau kita organisasi kan gitu juga ya, di dunia kerja begitu, di organisasi, di LSM atau di ormas atau di komunitas juga buat ketika pengurusan baru kayak gitu. Nah, mirip-mirip gitu. Buat rencana, bagi tugas, terus mau ngapain nih tahapan. Kita berdua nih mau ngapain, cuma tidur bareng doang, sekamar doang gitu, cuma cuma berhubungan halal doang gitu. Cuma begitu doang gitu. Atau mau jadi keluarga yang berkualitas, yang tadi punya menjalankan tugas-tugas peradaban, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang bisa membantu keluarga besar, membantu teman-teman, memperbaiki masyarakat dan sebagainya. Itu makanya rencana dan program-program gitu ya. Jadi kalau udah cocok dan bisa bikin rencana, ya contohnya kayak gitu ya, Ustadz Fatah sama Umi itu ya. Bikin program bareng-bareng, nah jadi family project. Jadi ketika beraktivitas ini bagian dari kerjaan keluarga gitu. Ini dalam rangka kita membangun romantisme suami istri bersama-sama berkegiatan, tapi ini juga kegiatan masyarakat. Nah, itu karena berhasil merumuskan rencana-rencana dan program-program yang dibuat. Tapi kalau nggak ada family project-nya, rencananya masing-masing. Nah, misalkan sudah deal, ini mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Ah, ternyata nggak ada yang cocok nih, udah jalan bareng-bareng aja. Saya mah berkiprahnya di dunia ini, ya, saya di dunia yang lain dan sebagainya sampai nggak ketemu. Ada juga yang memang seperti itu, misalkan yang satu contoh ini ya, ada profesi misalkan suaminya dokter, istrinya pengacara. Kadang-kadang tuh nggak, karena aktivitasnya jauh beda dan sibuk masing-masing di luar, punya klien masing-masing, punya pola pola pikir dan pola kegiatan yang berbeda sehingga nggak ketemu, dan karena sibuk di luarnya sudah habis waktu sehingga tidak bisa ada waktu merencanakan yang program bareng-barengnya. Itu untuk manajemennya. Kemudian tradisi dan pola asuh ini termasuk juga kalau yang tadi bahasanya program, kalau di sini lebih kepada tradisi kebiasaan keseharian. Ya, pagi-pagi nih al-masurat bareng apa enggak, mau bikin yasinan bareng apa enggak, al-kafian bareng atau enggak, buka Senin Kemisan bareng apa enggak, gitu ya. Tradisi keluarga nih, jalan-jalan sore atau enggak, hari Minggu jogging apa enggak. Nah, ini yang dibangun dan jadiin kebiasaan, yuk kita begini yuk gitu. Atau ada yang misalkan setoran hafalan, mabit bareng, dibuat sehingga itu terbentuk sebuah budaya dan bisa jadi memperkuat kinerja, membangun etos bersama. Di keluarga ini mau ngapain nih, polanya kayak gimana, ya. Pola tidur siang, pola begadang, mohon maaf, ada yang begitu juga ya. Atau apa? Mbak, apa nak? Nah, tunggu ya nak. Iya, jadi itu budaya keluarga. Di keluarga kita mau ngapain nih? Mau kalau misalkan yang dari keluarga pebisnis misalkan, beda kan dengan keluarga dari tipenya pegawai negeri gitu ya, yang ASN misalkan, pola yang Senin sampai Jumatnya kayak gimana, pola liburannya kayak gimana, pagi bangun bangun tidur, sarapan, nganter dan lain sebagainya, itu kan pasti beda. Itu yang disepakati, direncanakan, yuk gini aja yuk. Yang masak siapa? Ya kadang-kadang yang masak istri, kadang atau di keluarga yang lain kan yang masak suami. Nah, itu yang dibangun ya dengan budaya dan harus ada yang disepakati. Jadi meskipun misalkan suaminya tiba masak aja pagi-pagi, tapi kalau nggak disepakati, ntar tiba-tiba kok nggak masak karena sibuk. Oh, udah nggak sayang lagi misalkan. Atau istri masak tiba-tiba nggak masak karena nggak disepakati. Emang kalau dia nggak ngerjain itu melanggar kesepakatan atau enggak? Misalkan ya udah aku yang masak kata suaminya, tapi kalau lagi banyak kerjaan aku nggak masak ya, gitu misalkan. Atau istrinya misalkan bikin teh gitu ya, kalau pagi-pagi bikin teh atau kopi. Nah, ini disepakati harus begitu atau enggak. Kalau enggak ya berarti sekali-kali aja kan minta dibikinin. Kalau memang sudah jadi budaya ya pasti dibikin, ya udah gitu. Udah nggak perlu ditanya lagi karena sudah disepakati di awal. Nah,
itu baiknya di 3 bulan pertama. Kenapa? Karena ya tadi di buku yang psikologi ini, setelah 4 bulan itu ada gejala perubahan psikis ya, perubahan psikis yang besar. Kenapa? Misalkan kalau di sini disebutkan di bulan keempat biasanya setelah bersama-sama, hidup bersama-sama seorang laki-laki dan perempuan, mereka itu masing-masing merindukan masa lalunya atau ada rasa apa ya, jemu atau apa istilahnya, bosan. Jenuh, jenuh Ustadz ya? Nah, bosan. Jadi Kayak udah bareng-bareng nih, mesra, romantis, honeymoon dan lain sebagainya, bercengkrama, tiba-tiba laki-laki pengen main futsal, pengen ketemu teman-teman lama, pengen nongkrong sama teman-teman kerja, pengen clubbing, pengen shopping dan lain sebagainya. Perempuan juga gitu ya. Jadi khususnya laki-laki itu kalau saya seingat saya itu laki-laki yang paling ini ya, paling dominan di bulan keempat itu bosan dengan, bukan nggak sayang ya, dia ingat masa lalunya, kangen sama teman-temannya gitu, kangen sama teman-temannya, pengen sibuk kerja lagi, pengen sibuk organisasi lagi, udah selesai deh masa mesra-mesraannya. Nah nanti kan si perempuan, si istri merasa ditinggal. Kalau rencana manajemennya tadi, manajemennya belum kelar, budayanya, pola dan tradisi keluarganya belum kelar, pas ditinggalin atau pas tiba-tiba suami asik keluar, meskipun nanti asik keluarnya ini macam-macam nih, ada yang sebulan, ada yang keterusan sampai 3 bulan juga asik sama temennya baru balik lagi ke ini, atau kadang-kadang ada yang sampai setahun 2 tahun nggak balik lagi dan nggak akrab lagi dengan pasangannya. Ini laki-laki ya kebanyakan. Jadi perempuan harus ngerti dari sisi ini. Nanti kemungkinan suami setelah masuk bulan keempat itu pasti kangen sama teman-temannya. Kita siap-siap ditinggal. Nah, pasang strategi. Nah, kalau udah ada pola tadi, misalkan ada jadwal lari pagi bareng, ya, ada jadwal tadi misalkan almasurot bareng, buka puasa bersama bareng, itu kan dia terjaga ya. Meskipun udah sibuk sama temannya nih sekarang, udah sibuk kerja nih dan lain sebagainya. Itu yang kenapa harus trimester pertama ya, di awal-awal kalau bisa semuanya diberesin. Nah, atau ya nunggu si suaminya, laki-laki ini biasanya pengen main, yang senang main futsal atau ngeband gitu ya, main lain-lain. Ya nunggu dia bosan dulu, nyari momen, ngerayu-rayu atau cari kesempatan supaya bisa ngerumusin setelah itu. Tapi biasanya laki-laki punya ego, nggak pengen diganggu ketika awal dia pengen keluar. Ketika merasa awal bosan nih, bosan berumah tangga di awal, fase awal. Atau udah deh sayang-sayangannya, ngapain sih gitu. Kayak risih gitu jadinya tiba-tiba. Nah, keumumannya biasanya di bulan keempat, tapi beda-beda ya, jangan dipatok ya. Dilihat aja ada perubahan nggak nih. Kalau ada perubahan misalkan mungkin aja bulan kelima atau bulan keenam, ingat aja pesan dari Dr. Torik Kamal ini, oh berarti ini suami saya lagi fase dia kangen sama masa lalunya. Kalau perempuan fase-fase itunya fase-fase melahirkan ya, yang sering disebut ada baby blues atau yang lain. Dia ingat orang tuanya, pengen pulang, pengen nangis dan pelukan dengan ibunya, ingat ayahnya dan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi ketika masa hamil atau yang paling sering lagi setelah melahirkan, setelah melihat bayi atau pas menyusui. Nah, itu ada perubahan psikologis gitu. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah, ini ada hadis tentang, ini sih seringnya dibawain ketika membahas poligami ya di sini. Jadi kalau ada gadis, kalau menikah gadis maka harus bersama-sama. Nih bahasanya kalau kita sekarang gini, kalau nikah dengan gadis maka harus daurah 7 hari 7 malam. Nah, berarti atau honeymoon lah, bahasa santainya honeymoon. 7 hari 7 malam. Ngapain? Rapat kerja tadi. Rapat kerja, ngebonding secara psikologis, merumuskan program-program secara manajerial, kemudian menyepakati budaya keluarga. Nah, kalau dengan janda, nikahnya dengan janda atau perempuannya itu sudah pernah menikah, maka 3 hari. Ya, mungkin karena
ya sudah terbiasa, ya sudah nggak kaku. Kalau gadis dengan janda bedanya ketika ngungkapin ke pasangan, ya kalau janda kan berarti udah pernah ngobrol dengan suami. Kalau gadis kan pertama kali dengan laki-laki asing jadi suaminya, PDKT-nya mungkin untuk ngobrol belak-belakan aja kan masih bingung. Atau punya kebiasaan-kebiasaan, kalau janda mungkin udah biasa, oh dulu suaminya begini, langsung aja dah, tembak aja lah, coba tanya begini, atau dulu pernah ada kesalahan begini, berarti kita harus perbaiki dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi paling enggak di hadis ini, paling enggak ada masa training 7 hari 7 malam atau daurah 7 hari 7 malam, bahwa dalam masa itu kita harus menyempurnakan, atau kalau bisa pembahasannya intensif semua selesai ya, bersama-sama menuntaskan persiapan-persiapan yang paling tidak 3 tadi ya, secara psikologi, manajemen, dan tradisi budaya, pola asuh keluarga. Jadi itu kalau pasangannya gadis. Nah, tapi secara tinjauan psikologis tadi ya nggak apa-apa sampai 3 bulan. Ya, jadi 7 bulan intensifnya, 7 bulan, 7 hari intensifnya training atau daurah, kemudian masa percobaannya, masa pelatihannya selama 3 bulan. Mohon maaf nih banyak backsound-nya. Itu aja mungkin Teh Nia sebagai pembahasan pengantar. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Iya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sungguh apa namanya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya teman-teman, Masya Allah. Nah, jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya tadi. Ini ada pertanyaan Ustadz, Ya, langsung saja boleh. ya Ustadz. Dari Teh Hanan Selma, Bismillah izin tanya, untuk pasangan yang LDM, misal, apakah polanya juga seperti yang diajarkan tadi, atau ada beberapa hal yang perlu ada catatan lain? Syukran Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jadi masalah kalau misalkan long distance itu ya kayak sekarang ini ya, kita kan pakai Zoom kan juga nggak deketan ya. Maksudnya dengan teknologi sekarang mungkin bisa lebih menyesuaikannya lebih mudah ya. Yang penting masa-masa itu tadi ya, jangan sampai, bukan jangan sampai, sebisa mungkin 3 bulan pertama itu kita tuntaskan. Kalau nggak tuntas ya berarti kita sama-sama maklum aja, oh nggak beres nih. Berarti nunggu momen lagi atau cari kesempatan. Catatannya adalah tadi, laki-laki itu suka punya kebiasaan, dia tuh kangen dengan masa lalu, dengan teman-temannya, dengan aktivitas kerjanya. Jadi seolah-olah nanti laki-laki pada fase awal-awal itu nanti ada fase cueknya. Fase perempuan merasa ditinggalkan, merasa udah nggak sayang lagi, merasa udah nggak nomor satu lagi gitu dan lain sebagainya. Karena laki-laki punya kebiasaan secara kejiwaan begitu. Nah, apalagi kalau misalkan long distance, kita nggak tahu, oh dia masih setiap hari masih terus-terusan sama dunia kerjanya misalkan. Justru sama kitanya, berarti ini polanya kayak orang pacaran gitu ya. Ya malah kalau pacaran secara umum kan nggak ngapa-ngapain ya, telepon-teleponan, terus tanya, chatting segala macam. Nah, dari sini direncanakan aja ketika kita telepon, video call atau apa, itu ada pembahasan-pembahasan atau obrolan-obrolan yang mengarah kepada tadi penuntasan eh, apa pembacaan psikologi, supaya kita tahu nih eh, marahnya pasangan kita, ngambeknya kayak gimana. Kadang kenapa dia jawab pesannya singkat. Nah, kebanyakan laki-laki kalau ngejawab istri katanya, tapi kalau ngejawab pacar beda. Nih ada beberapa ungkapan kayak gitu. Karena apa? Karena pas kalau pacaran mah kayak lagi PDKT, pengen dapat perhatian terus, melayani dan lain sebagainya. Pas kalau udah dapat dianggapnya udah selesai. Apalagi pada fase udah dalam tanda kutip ya tadi, bosan dengan pasangan, karena bukan karena nggak cocok atau nggak mau lagi, tapi karena ingat dengan teman-teman dan ingat kerjaan, ingat masa lalu, ingat aktivitas rutinitas sebelumnya. Jadi pengen ke sana aja. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ya itu jadi catatan aja buat yang
long distance, jadi bahwa ada begitu di laki-laki itu. Nah, kita fokus ya sebagai orang yang sudah punya bekal ilmu ini, kita fokus bagaimana kita tahu cara dia marah, cara dia membangun komunikasi, kebiasaan-kebiasaan dia. Kita saling support dan kita juga harus ungkapkan cerita ya, apalagi misalkan laki-lakinya nggak banyak nanya, ya kita sebagai perempuan misalkan kita cerita aja, kesempatan kan, kita kan perempuan kan banyak pengen ngomong nih, banyak pengen ngomong, pengen berbagi ya, curhat ke teman dipindahin ke curhat ke laki-laki, asal catatannya laki-lakinya jangan pas lagi kerja, karena pasti terganggu dan risih. Nah, kalau udah risih nanti tergantung nih pola ngambeknya. Kalau ngambeknya ngambek besar atau merasa si istri jadi pengganggu, itu jadi repot. Nah, jadi misalkan ada jadwal video call bareng akhir pekan, nah di situ aja cerita-cerita, aku punya kebiasaan gini, teman-teman begini, lagi kangen nggak sama keluarga, atau aku lagi kangen nih sama mama aku dan lain sebagainya gitu. Jadi direncanakan, diniatkan bahwa kita pengen mempersiapkan psikologi, kita juga mempersiapkan manajemen dan ada tradisi keluarga meskipun masih long distance. Nanti ketika sudah satu rumah, ini bisa jadi anggap aja jadi titik awal lagi untuk khususnya masalah ini ya, budaya keseharian. Ketika satu rumah, kita tahu tidur pasangan kita ngorok dan ngilernya gitu misalkan. Bangun siangnya, malasnya, kemudian resiknya dan joroknya itu kita tahu. Jadi di situ nanti akan mulai lagi baru lagi sebagai bahwa oh ini baru mulai satu rumah, ya udah kita persiapkan rumah yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab atau minimalnya ada pencerahan lah. Iya, Masya Allah. Jadi sesuai kita pribadi ya Ustadz ya, dengan pasangan kita akan bagaimana dan diskusinya seperti apa ya Ustadz ya. Ya kurang lebih begitu. Iya, Masya Allah. Kata Teh Hanan, Masya Allah baru tahu tentang beberapa hal tadi di tiga belum pertama. Syukron Ustadz katanya. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Teh Ika Rahani, bismillah. Ini sepertinya tadi sudah terjawab sepertinya Ustadz. Ini pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, bagaimana menyusun program jika masih LDM? Oke, baik. Barakallahu fiik, Teh Ika. Jadi ini lebih ke programnya ya. Programnya itu, Oh iya. jadi kalau ke program, ya bagusnya sih ya, tadi kalau misalkan, kan nggak tahu nih kalau latar belakangnya sudah pernah organisasi bareng atau satu profesi misalkan, itu lebih mudah nyusun program bersama-samanya. Tapi kalau belum ya harus cari ya cocok. Misalkan cocok-cocokan kalau sekarang misalkan gini, buka all shop bareng yuk misalkan gitu ya. Oh iya. Jualan apa gitu, jadi seller di marketplace mana bareng-bareng nanti bagi-bagi tugas gitu. Misalkan contoh itu sederhana ya. Atau misalkan buat program, kalau suami istri mau saling setor hafalan. Nah, itu buat mengikatkan karena masih long distance ya, budaya keluarga dan lain sebagainya belum. Tapi jangan lupa juga tetap dipersiapkan kayak misalkan gini, kalau kita merencanakan, kalau long distance ini udah punya anak belum ya? Kalau misalkan punya anak itu pasti harus banyak konsen ke pembahasan anak. Tapi kalau belum hamil gitu, misalkan belum berumah tangga, belum satu rumah, biasa ada juga beberapa kan yang nikah saja tapi terus langsung pisah tempat gitu masing-masing. Nah, itu di situ mungkin lebih fokus kepada psikologi saja, rencana-rencana pengembangan aktivitas masing-masing, kemudian membangun kebersamaan gitu. Saling tahu kebiasaan-kebiasaan dan istilahnya apa ya? Kalau kesempatan belum berumah tangga, maksudnya belum satu rumah dan belum ada anak gitu, ya programnya lebih kepada pengembangan aja ya. Saling memahami dan saling mendukung support pengembangan. Misalkan lanjut studi atau mau belajar tentang apa ya. Dan itu yang saling dikontrol. Khususnya kalau laki-laki nih ya, si suaminya karena nggak bisa membersamai, ya banyak aja mensupport untuk
istrinya belajar misalkan. Belajar misalkan kesempatan ya udah belajar bahasa Arab dulu, udah ikut tahsin aja. Nah, itu yang dijadikan program ya, bahwa nanti kita kalau sudah punya anak, targetnya misalkan kita masing-masing sudah hafiz dan hafizah misalkan. Nah, ada teman saya contohnya begitu, dia nggak mau nikah, udah ditawarin nikah, nggak mau nikah sebelum selesai 30 juz. Kan ada Masya yang kayak Allah. gitu. Tapi kalau misalkan udah nikah, mungkin ada juga yang nanti aja deh punya anaknya, kecuali sudah punya rumah. Kan ada yang gitu. Ada juga yang nanti kalau saya misalkan sudah selesai S2, misalkan lagi ada yang di Mesir atau di Saudi dan lain sebagainya, itu kan ada juga. Nah, ini yang dijadiin target-target. Nah, menyesuaikanlah misalkan ada target belajar itu, dan yang jangan lupa persiapan pribadi sebagai seorang istri yang sering luput nih ya. Tadi kan tugas domestik. Jadi kesempatan sebelum bareng-bareng itu, kalau saya pernah ini ada pelatihan beberes rumah tuh, dari Jepang ya, ada KonMari, pelatihan rumah bersih tanpa sampah. Nah, kayak gitu-gitu itu dijadiin program, dan ini dibicarakan dengan pasangan, dengan suami, untuk menunjukkan bahwa nanti kita punya rumah yang nggak ada sampahnya loh. Nanti kita punya rumahnya itu bersih loh cara nyimpan pakaiannya. Ya. Atau kayak misalkan kayak saya gitu dengan istri di sini, pas memang pengen coba untuk melahirkan secara mandiri, ya ikut pelatihan persalinan, ikut yang sejenis itulah. Ya, ikut kalau misalkan juga pengen yang sehat, misalkan bagi tugas yuk belajar, yang satu misalkan belajar tentang herbal, yang satu belajar tentang bisnis dan lain sebagainya. Itu bisa dijadiin program-program dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, terus belajar, intinya terus belajar, memahami secara psikis pasangan masing-masing, kemudian programnya lebih ke pengembangan diri, persiapan. Dan catatan terakhirnya tadi, masalah kerumah tanggaan. Jangan sampai pas serumah ternyata malah nggak nyaman. Itu bahaya ya. Mendingan LDR deh kayak gitu. Daripada pas serumah ternyata nggak nyaman gitu kan. Itu kan bahaya. Iya, betul. Itu aja. Ya baik, Masya Allah. Ilmu baru lagi, Masya Allah. Sungguh bermanfaat sekali Ustadz materi pada malam hari ini. Terjawab ya TIK Rahani. Ya, Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Katanya makasih Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan bisa ini ya dipakai. Oh, ada lagi Ustadz. Mungkin satu lagi Ustadz ya, maaf sebelumnya Ustadz. Ya. Ini dari TEK Wijayanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait fase bosan dan teringat akan masa lalu, untuk perubahan psikologis itu, apakah fase tersebut akan terulang-ulang berkelanjutan atau tidak selama berumah tangga? Syukran Ustadz. Baik, barakallah Teh Eka ya. Jadi secara umum yang gejala utamanya itu satu kali sebetulnya. Tapi sangat mungkin untuk terjadi lagi karena kan bukan siklus ya. Bukan siklus, tapi kalau ada kejadian-kejadian serupa. Misalkan gini, pasangannya menyebalkan. Misalkan contoh, pasangan menyebalkan. Dia pasti teringat lagi, mending nongkrong bareng teman-teman gitu misalkan. Nah, di situ kalau kita sudah bondingnya kuat, sudah ada cara penyelesaian masalah, kalau lagi konflik, makanya gini, kalau saya marah, misalnya, kalau misalkan sebagai suami, kalau saya marah, nanti Umi jangan nembal ya, misalkan gitu. Atau ini, kalau Umi lagi ngambek, biarin Umi ngurung diri di kamar ya, gitu. Abi nggak usah tanya-tanya sampai keluar dari kamar sendiri misalnya. Itu cara-cara gitu. Atau kalau marah biasanya mau nulis catatan atau kita bahasnya lewat chatting aja. Nah, itu yang model-model kayak gitunya harus tahu gitu. Jadi kalau lagi marah kadang-kadang marah apa enggak sih?
Kan kadang-kadang diem itu marah, kadang-kadang bosan, kadang-kadang suntuk. Nah, bagi orang yang nggak peka itu sangat kesulitan, makanya diungkapkan. Kalau aku diemin berarti aku lagi marah misalkan, itu yang diungkapkan. Jadi kalau udah ada itu, insya Allah perubahan yang kayak tadinya itu nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar. Jadi misalkan tadi pengen main, udah kadang-kadang sampai nggak pulang tuh. Udah bulan madu, 3 bulan bareng bercengkrama, tiba-tiba pengen sama teman-temannya nongkrong, tiba-tiba liburan keluar kota sama teman-teman misalnya. Itu kan agak nyesek ya buat si perempuannya, dari si istrinya kayak ditinggal dan sebagainya. Nah, nanti terulangnya kalau misalkan merasa gejalanya, ketika muncul gejalanya. Jadi bukan karena siklus secara urutan periode waktu ya, ketika gejalanya sama, nggak nyaman rumah, teman-teman banyak undangan nih dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia sudah punya budaya keluarga, sudah si laki-laki nih sebagai suami sudah punya budaya keluarga, sudah merasa punya tanggung jawab, sudah menjadikan rumahnya ini memang tempat tinggal dia, kan bukan sekedar tempat tidur, sebagai tempat tinggal dia, tempat berkarya, apalagi yang berkiprah di rumah ya, misalkan mau punya kerjaan entrepreneur di rumah atau punya dan lain sebagainya, itu cenderung nggak akan pergi keluar lagi, nggak punya alasan. Apalagi juga yang menganggap pasangannya adalah sahabat sejatinya. Jadi bukan pasangan untuk melepas lelah atau untuk sekedar hubungan seksual, tapi jadi pasangannya tempat ngobrol, tempat curhat. Kan ada yang berhasil menjadikan pasangannya itu tempat curhat. Nah, jadi apa-apa dicurhatin. Tapi ada yang tempat curhatnya tetap apa istilahnya bestie ya. Bestinya itu tetap Iya betul. sesama jenis, teman sahabat lamanya misalkan. Tapi ada yang berubah ke Mhm. pasangannya, ke suaminya atau suami ke istrinya dan lain sebagainya. Nah, Mmm. ini jadi masalahnya yang masalah gejalanya bisa kemungkinan terulang kalau gejalanya ada gejala yang memungkinkan terulang itu laki-laki misalkan tidak nyaman atau ada undangan yang mendesak atau banyak di luar. Faktor eksternalnya tuh, main yuk, udah lama nggak ngumpul nih terus ini, tiba-tiba di rumah nggak nyaman, udah mendingan cabut gitu kan keluar. Atau dari rumahnya memang udah nggak nyaman-nyaman, dia nyari-nyari dia, nyari teman yang bisa dikunjungi, bisa ajak ngobrol dan sebagainya. Nah itu, gawatnya itu kalau ketemu ekosistem yang nggak bagus ketika mau ke temannya ternyata dikomporin jadi nggak bagus. Begitupun sebenarnya si perempuan. Cuma perempuan kan tadi lebih ke arah siklus biasanya pas hamil dan melahirkan. Nah, kalau dari sisi lain saya belum paham nih, dari sisi mungkin, eee, perempuan saya juga banyak yang belum paham masalah kadang-kadang suka ada yang pengen menyendiri, Mmm. atau tiba-tiba nangis sendiri. Nah, itu yang, Mmm. saya belum paham, ada beberapa kejadian perempuan tuh begitu, pengen pengen menyendiri dan nah itu kan ditanya aja nggak mau kadang-kadang, ditanya aja nggak mau. Nah, saya punya beberapa kenalan begitu, ya udah didiemin aja. Jadi kalau satu rumah kan didiemin, ya paling ketemu-ketemu juga, makan nanti bareng-bareng juga gitu. Cuma nggak banyak ditanya. Ya, strateginya gitu aja. Dia butuh Mhm. menyendiri, apa sih, me time ya, butuh me time atau sejenisnya. Nah, itu eee, tapi itu kan nggak besar, nggak gejolak besar. Paling mungkin itu karena bisa juga karena siklus bulanan ya, pas, menstruasi misalkan, ada yang kayak gitu. Tapi relatif sudah tertangani kalau serumah dan sudah tahu polanya. Itu aja mungkin, terjawab nggak ya? Tadi soalnya saya kurang ini tadi, ujungnya apa nih? Iya, jadi Iya. perubahannya itu tadi, kemungkinan bisa terulang kalau ada gejalanya, tapi biasanya nggak sampai besar. Kalau kita berhasil membangun rumah tangga. Jadi berumah tangga tuh maksudnya, ya ada di rumah bareng-bareng, ada programnya dan lain sebagainya. Insya Allah itu nggak akan ada perubahan besar lagi gejolaknya. Itu aja. Iya. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa namanya, malam hari ini kajiannya sungguh benar-benar, ilmu sekali Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron Ustadz, syukron Afwan, ya barakallahu. teman-teman. Iya, Masya Allah. Syukron teman-teman atas, pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Afwan, jika belum ada yang terjawab atau, apa, pertanyaannya bisa ditanyakan di, bulan depan ya mungkin begitu.
Masya Allah, ya, saya, eee, replay kembali mungkin ya tadi, apa namanya, yang dijelaskan oleh Ustadz, yaitu pertama mempersatukan perbedaan, yang kedua psikologi suami istri atau Persiapan saling psikologi, memahami, manajemen. oh iya betul. Ya, yang ketiga manajemen keluarga bagaimana, kah kesepakatan kita gitu, suami dan istri. Dan, tradisi dan pola, begitu ya Ustadz? Ya, Iya, Masya Allah. Sekali lagi jazakumullah khair, Ustadz, Masya Allah ilmunya sangat luar biasa Assalamualaikum. Ustadz. Tuh Sehat-sehat ya ada Ustadz. pengantin baru datang tuh kayaknya tuh. Oh iya, Teh Tina ya udah hadir. Gimana Teh Tina, acaranya, tadi? Gimana nih, Teh Tina apakah bisa Alhamdulillah Ustadz, bisa saya menjawab? suaminya. Oh, Nah, oh Acaranya ada suaminya, Masya lancar. Allah. suaminya. Alhamdulillah Ustadz. Ya, Alhamdulillah ya. Kang, alhamdulillah. Barakallah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya Allah, Amin, amin. amin. Syukur Ustadz. Ya, di Iya, tips-tipsnya Masya dipakai ya. Allah. Ustaz. Syukran Ustaz. Iya, Masya Ya, Pak, Allah. ya. Masya Wan. Allah. Iya, Masya Allah, baik. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi pasangan, baru nih, apa, pasangan suami istri baru, apalagi ini untuk pembelajaran kita semua ya, teman-teman yang belum menikah pun harus mengikuti kajian parenting, setiap bulan ini. Karena banyak sekali, judul-judul, materi-materi yang, sangat, bermanfaat sekali untuk kita semua, begitu. Iya, Masya Allah, kita cobakan kajian malam hari ini dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, Barakallahu bihamdik. asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz sekali lagi, Wa Masya Allah, iyyakum, semoga Ustadz barakallahu sehat-sehat, fikum. dan salam Ustadz untuk istrinya, semoga lekas pulih ya Ustadz. Amin ya. Jazakillah khair. Amin. Iya, afwan Ustadz. Ya, Masya Allah, teman-teman semuanya, jazakumullah khair atas partisipasinya, atas bergabungnya dengan kajian malam hari ini. Sampai jumpa di kajian pekan depan, yaitu kajiannya Sirah Nabawiyah, Ustadz Afdol, dan sampai jumpa lagi di kajian parenting di minggu kedua bulan selanjutnya. Iya, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukur Ustadz. Terima kasih semuanya ya. Selamat Selamat teman-teman. Syukur istirahat. Ustadz. Ya, pamit. Iya Assalamualaikum. Ustadz, selamat istirahat. Iya, waalaikumsalam Ustadz. Teh Tina, selamat ya. Iya, Selamat. syukran Ustaz. Assalamualaikum. Teh Tina Pamit ya. selamat ya, Kak Awa selamat. Iya, syukur Ustadz. Selamat.